Scroll TikTok terus-menerus tiba-tiba ngerasa insecure, tiba-tiba ngerasa badan kurang ideal, gaya hidup kurang fancy, atau ngerasa semua orang lebih keren dari lu. Nah, ini bukan cuma soal algoritma, ini adalah penyakit TikTok. TikTok inilah yang bikin kita jadi ikut-ikutan, gampang percaya sama apapun yang ada di platform tersebut. Dan parahnya lagi, bikin kita maksain jadi orang lain yang akhirnya bikin kita kehilangan diri sendiri. Bahaya kan? Nah, jadi gimana sih biar kita lebih berpikir kritis dalam menghadapi, melihat, dan mengkonsumsi konten di era standar TikTok? Jadi tonton sampai habis dan simak terus video dari Suara Kehidupan. Dulu, standar hidup ditentuin sama lingkungan sekitar. Sekarang, standar hidup ditentuin sama tren di TikTok. Dari standar kecantikan, gaya hidup, sampai mindset. Semua bisa berubah dalam sekejap cuma gara-gara satu video yang viral. Nah, pertanyaan-pertanyaan dasar ini penting buat lu renungin. Pertama, kenapa orang nurut sama standar TikTok? Ya, karena manusia itu makhluk sosial. Kita selalu pengen diterima, gak mau ketinggalan tren, dan takut kalau nggak sesuai standar. Dan TikTok pinter banget ngejual tren. Satu video rame, semua orang otomatis ikut-ikutan, alias FOMO. Yang kedua, gimana sih pengaruh tekanan TikTok? Semakin sering lu lihat konten yang nunjukin, ini loh gaya hidup yang harus lu ikutin. Di situ, semakin lu ngerasa harus ngikutin, lu bakal jadi FOMO. Maksain diri buat jadi sesuatu yang sebenarnya bukan sesuatu yang otentik dari diri lu sendiri. Dan parahnya lagi, orang yang biasa terpapar sama konten TikTok dengan gampangnya juga menghakimi orang. Oh, dia gini ya? Berarti dia FOMO dong. Pas gua tanya, FOMO emang apaan dah? Dia jawab, kagak tahu. Esensi dari FOMO nggak tahu, singkatan FOMO aja nggak tahu. Intinya, orang yang udah kena penyakit TikTok gila pun nggak tahu apa itu FOMO. Pertanyaan yang ketiga, kenapa banyak orang jadi gila karena TikTok? TikTok tuh kayak arus deras. Lu bisa aja awalnya cuma nonton buat hiburan, tapi lama-lama tanpa sadar, mindset lu berubah. Dari yang awalnya skeptis, jadi gampang percaya. Dari yang awalnya nggak peduli, jadi fanatik. Selanjutnya adalah, kenapa orang susah berpikir kritis? Simple, konten TikTok itu cepat, singkat, nggak ada waktu buat mikir panjang. Lu dikasih informasi mentah-mentah tanpa konteks, tapi disajikan seolah-olah itu fakta mutlak. Alhasil, banyak orang langsung percaya tanpa mikir ulang. Selanjutnya adalah, apakah standar TikTok bisa mempengaruhi gaya hidup? Dulu, orang ngejar kerjaan yang stabil. Sekarang, semua mau jadi content creator. Tapi konten kreator yang gimana dulu nih? Dulu orang beli baju buat nyaman, buat dipakai aja. Sekarang demi estetik TikTok. Ini bukan hal buruk. Tapi kalau sampai lu kehilangan jati diri cuma gara-gara tren, ya bahaya juga. Selanjutnya, apakah TikTok bisa mengurangi durasi fokus seseorang? Jelas. Konten video pendek bikin otak kita terbiasa dapat dopamin instan. Simpelnya gini, TikTok itu kan tinggal scroll. Bosen ganti, gak menarik ganti. Akhirnya, kita jadi susah fokus buat hal-hal yang butuh waktu lebih lama, kayak baca buku atau belajar. Makanya, kelihatan banget kan kualitas komentar SDM-nya dari setiap platform itu berbeda. Dan emang sih yang paling parah itu di TikTok. Dan apakah fenomena tersebut bisa jadi alasan kenapa beberapa negara memblokir TikTok? Lu bisa kasih pendapat lu di kolom komentar. Jadi, gimana sih cara biar kita nggak terjebak dalam penyakit TikTok? Pertama, latih berpikir kritis. Jangan telan mentah-mentah semua informasi. Tanya dulu, bener nggak sih? Biasanya kita kalau ngelihat sesuatu langsung ngomong gini, iya lagi, duh, iya lagi. Kalau orang skeptis kan, emang iya begini, emang iya begitu. Jadi pertanyakan ulang. Yang kedua, kurangi konsumsi berlebihan. Lu nggak harus unfollow seleb yang lu suka, dan nggak harus juga hapus TikTok lu itu. Tapi seenggaknya batasi waktu screen time lu. Nah, yang ketiga, fokus ke dunia nyata. Tren di TikTok bakal terus berubah, tapi hidup lu nggak seharusnya dikendaliin sama tren yang sifatnya sementara. Nah, 3 solusi itu cukup bisa bikin lu lebih aware dan bijak dalam menggunakan platform. Latih berpikir kritis, kurangi konsumsi konten berlebihan, dan fokus ke dunia nyata. Jadi, sekarang gua tanya lagi, lu mau ngejalanin hidup buat diri sendiri, atau ngelakuin standar yang ditentuin TikTok? Jangan sampai lu kehilangan jati diri cuma gara-gara tren yang umurnya paling seminggu 2 minggu doang. Jangan biarin algoritma yang kontrol cara lu berpikir. Yang punya kontrol penuh atas hidup lu ya cuma satu, yaitu diri lu sendiri. Kalau lu setuju atau punya pendapat lain soal penyakit TikTok ini, coba drop di kolom komentar. Terakhir, thank you banget buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa juga buat follow sosial media lainnya dari Suara Kehidupan.